Guys, sekarang ini aku pengen ngebahas film Sobat Ambyar. Sobat Ambyar ini tidak berfokus pada uh, Didi Kempot atau almarhum Didi Kempot maupun juga penggemarnya. Sobat Ambyar ini berfokus kepada Jadmiko dan Laras yang menjalin sebuah hubungan pada awalnya manis. Dan Laras ini sebenarnya cuma berlaku sebagai pembelinya Jadmiko pada awalnya, tapi Laras sendirilah yang merasa nyaman ketika Jadmiko menemani dia saat dia butuh tiap hari. Sebenarnya gini, si film Sobat Ambyar ini sendiri ngambarin hubungan Laras dan Jadmiko ini awalnya manis gitu, tapi sebenarnya ada suatu hal yang diterima oleh Laras yang akhirnya nanti akan terbongkar di film ini di akhir-akhirnya. Gini guys, film ini sutradaranya sebenarnya udah bilang bahwa ini bukan berfokus kepada Didi Kempot sendiri, almarhum Didi Kempot sendiri, tapi lebih berfokus kepada kata ambyar yang berarti adalah patah hati gitu kan. Bagaimana kita bisa ubah patah hati itu ke sifat yang bersifat positif. Artinya patah hati boleh maksudnya gitu, tapi kita harus mengubah patah hati itu ke arah yang lebih produktif, lebih bisa dibilang positif lah ya. Maksudnya gini, ketika kita ngerasa ada yang meninggalkan kita atau ada yang membuat kita patah hati, bukan cuma pacar di sini ya, kekecewaan itu selalu ada sih maksudnya. Tapi di sini kita diajarin bahwa kadang suatu hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah suatu hal yang mengubah, yang membangkitkan kita, yang memberikan ide kepada kita untuk membuka suatu hal lembaran baru dalam hidup kita. Artinya di sini Jadmiko ini sebenarnya awalnya dibilang manis-manis kan hubungan mereka, sehingga pada akhirnya ada suatu hal yang membuat mereka akhirnya putus. Mereka akhirnya lebih tepatnya Jadmiko ini patah hati, tapi pada awalnya juga patah hatinya bukan patah hati yang mudah untuk di Jadmiko ini pada awalnya juga nangis-nangis juga, tapi maksudnya selama mereka pacaran itu ternyata Laras menaruh suatu hal yang berarti bagi Jadmiko. Walaupun mereka sudah putus, ternyata Laras ini selalu punya suatu hal yang berarti, yaitu adalah by the way si Jadmiko ini adalah pengusaha kopi tradisional, kafe kopi tradisional gitu. Tapi dia tidak pernah percaya diri untuk memakai resep kopi dari si orang tuanya, karena dia pikir bahwa masa-masa orang tuanya itu sudah lewat gitu. Tapi di sini kita diajarin bahwa kadang-kadang kenangan itu yang membuat kita belajar, yang kita dapat dari siapapun atau apapun yang
terjadi di masa lalu adalah suatu hal yang akan membuat kita belajar. Seperti Jatmiko ini sebenarnya patah hati pada awalnya, patah hati, tapi ada suatu kejadian yang membuat dia akhirnya bangkit lagi dan membuka kedai kopi, kafe kopi tradisional itu dengan satu menu baru, yaitu adalah resepi dari orang tuanya. Maksudnya kan banyak banget kenangan masa lalu yang terjadi sebenarnya di hidupnya Jatmiko ini, seperti bukan cuma sama Laras, tapi seperti bagaimana mereka pada saat itu menjual kopi yang disangrai sendiri, terus ada adiknya membantu, ini kehidupan keluarganya lah. Maksudnya ketika itu yang terjadi, ketika patah hati itu yang terjadi, atau aku lebih suka menyebutnya ini kekecewaan. Ketika ambiar itu terjadi, kita bisa untuk memakai kekecewaan itu atau patah hati itu untuk hal yang positif. Memang ini bukan film biografi seperti yang aku bilang, tapi ini adalah satu hal yang menarik, bahwa almarhum Mas Didi Kempot ini di sini membantu banyak banget alur cerita, walaupun cuma sedikit, banyak banget alur cerita yang menjadi poin di sini. Kalian nonton aja, menjadi sebuah poin titik balik di sini, bahwa walaupun pada hati tetap bisa senang gitu maksudnya. Seperti lagu-lagunya Mas Didi Kempot sebenarnya di sini kan tentang patah hati semua, ada tentang yang suatu hal yang dalam semua, tapi Mas Didi ini selalu mengemas lagu itu dengan baik, dengan sangat bisa dijogetin, atau dengan nada yang upbeat. Maksudnya gini, pesan film di sini juga nyampe dari lagu-lagunya Mas Didi, makanya dinamain Sobat Ambiar dan tidak berfokus kepada apa yang terjadi pada karirnya Mas Didi, karena memang di sini yang ditekankan adalah kadang kekecewaan bisa membuat kita belajar gitu. Itu aja yang aku bisa sampaikan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow Instagram kita di Nathanael_Rehan_channel. Jadi jangan lupa saksikan video akan diupload secara 2 kali seminggu, hari Kamis dan juga Minggu. Jadi bye guys.